dulu lobet konslet kan sangat jarang. Iya. Kenapa semakin kesini kok lobet konslet semakin banyak? Karena apa? Pemahaman orang tentang konslet itu semakin tahu, semakin dalam dan semakin banyak yang tahu. Kenapa lobet bisa konslet, dipasangin, disingle. Lah itu contoh-contoh diusahakan supaya lobet itu gacor bahkan sampai double atau konslet. Selamat sore. Sore Mas. Gantang sampai malam ini. Iyalah. Ngelatih Iya ngelatih bahan-bahan yang udah mulai jalan Mas. Wah, ini kebetulan banyak yang kangen Om. Mas Opi Banjarnegara kemana gitu kan? Kita kan lama juga nggak? Iya betul. Iya kan. Kemarin waktu gantangan mulai buka di Banjarnegara dibubarin. Nah, akhirnya kan ya terpaksa kita gantang keluar daerah Mas. Ini di Purbalingga. Iya, ini di Purbalingga. Om, ini kan banyak teman-teman yang pemahamannya masih mungkin kurang paham ya mengenai konslet. Terutama itu di bahan-bahan yang mungkin berawal dari nol, entah itu dari ombyokan, entah itu dari terah prestasi mungkin. Iya. Kan? Itu ada yang bilang bener nggak sih istilahnya konslet itu bisa diproses gitu. Nah itu mungkin ada teman-teman yang mungkin butuh penjelasan dari Om Novi seperti apa? Kalau pendapat saya sih gini Mas ya, namanya lobet itu kan di alam bebas itu nggak ada lobet konslet Mas. Nggak ada lobet konslet di alam bebas itu kan nggak ada. Lah kenapa bisa konslet, kita kan harus tahu caranya, dalam arti pemahaman kenapa itu lobet bisa konslet, penyebabnya apa, masalahnya apa, faktor apa saja yang bisa bikin lobet konslet. Itu kan sebenarnya pengetahuan yang harus kita dalami, pengetahuan yang harus kita gali untuk seorang pemain lobet. Bukan masalah kita lobet itu bisa dibikin konslet apa enggak. Yang bikin itu konslet itu tetap yang di atas Mas. Cuman ilmu-ilmu untuk menjadi konslet itu kan bisa dipelajari Mas, bisa diusahakan. Bukan dalam arti kita bikin konslet pasti jadi, itu enggak. Kayak bikin rumah pasti jadi, itu kan enggak. Cuman iya, harus usaha. Lah langkah-langkahnya itu kalau benar-benar sudah paham, itu menuju konslet itu semakin besar kemungkinan jadi. Sekarang logikanya aja Mas Pulalo, dulu lobet konslet kan sangat jarang. Kenapa semakin kesini kok lobet konslet semakin banyak? Karena apa? Pemahaman orang tentang konslet itu
semakin tahu, semakin dalam dan semakin banyak yang tahu kenapa lobet bisa konslet, dipasangin, disingle. Lah itu contoh-contoh diusahakan supaya lobet itu gacor bahkan sampai double atau konslet. Lah kalau ada orang ngomong, Mas Sofi emang lobet itu bisa dibikin konslet? Menurut saya nggak bisa lobet itu dibikin konslet, ya itu haknya dia. Tapi menurut saya lobet itu bisa diusahakan konslet, diproses konslet dengan cara tahu trik-trik. Contoh lobet yang bisa mendekati konslet dari suaranya mulai kering, mulai minor untuk sampai dobelan itu bisa perubahan dari vektor sampai mulai minor sampai ke double sampai benar-benar konslet. Itu kan bisa dipelajari. Bukan masalahnya lobet itu nggak ada bisa dibikin konslet. Yang bikin itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut saya cuman kita wajib ikhtiar kalau udah tahu ilmu-ilmunya, step-stepnya supaya lobet itu seperti apa, supaya lobet itu bikin gacor sampai konslet seperti apa, itu kan ada ilmunya tersendiri. Dalam arti pengetahuan itu harus orang tersebut harus kita gali biar paham step-stepnya untuk sampai benar-benar konslet. Om, ya ada juga ya agak mirip sekali antara lobet dan pleci juga ada ya. Iya. Sama-sama burung koloni. Iya. Ya. Kalau pleci itu kan di alamnya juga ada roll nembaknya. Gitu. Iya. Kalau kadang kita jaring pleci belum tentu langsung bisa dibuat roll nembak di rumah istilahnya gitu. Ya harus kita latih dulu dong, Mas. Nah, itu kan ada kenyataannya di alam. Iya. Kalau lobet emang nggak ada. Nggak ada. Setahu saya nggak ada di alam bebas itu lobet konslet gini-gini kayak gini, itu nggak ada. Karena lobet konslet itu benar-benar lobet yang stres, yang birahi sama emosinya sampai titik tertentu. Makanya dari itu faktor pemahaman itu sangat penting. Sangat penting. Kalau ada orang ngomong, Mas, lobet itu menurut saya hoak yang bisa bikin konslet. Itu yang bikin tetap yang di atas. Tapi kita usahain supayanya lobet bisa jadi konslet itu kalau kriteria contoh dari nadanya udah mulai kering, udah sering gacor, lama-lama dobelane mulai keluar, mulai rapet. Lah itu step-stepnya itu kita harus paham, ada prosesnya. Bukan masalah lobet kita nggak ada orang nyetak lobet. Nah, menurut saya nyetak ya yang di atas, cuman kita wajib usaha. Contoh logikanya gini, Mas Herman nikah, pengen punya anak kan ilmunya harus nikah, setelah nikah punya anak. Itu pun nggak semua orang nikah punya anak, Mas. Walaupun Mas pengen punya anak, Mas harus tahu ilmunya biar punya anak nikah. Padahal 98% berhasil nikah itu punya anak. Lah, dan yang 0,2% ada yang nikah tapi nggak punya anak. Itu memang ketentuan yang di atas. Nah, kalau yang istilahnya ngawin tapi punya anak gimana? Lah itu terserah Mas Irfan. Nanti istilahnya ngawinnya. Ya, ngawin intinya seorang laki-laki ketemu sama perempuan bisa berhubungan, lah itu untuk ilmu untuk supayanya kita angan-angan punya hajat punya anak. Lah sama aja kita iya diibaratkan seperti itu. Kita punya konslet ya harus step-stepnya harus tahu. Nggak ada orang yang bisa bikin konslet. Cuman kita harus tahu cara step-stepnya lobet bisa konslet itu stepnya seperti apa. Harus paham. Jangan asal menurut saya jangan asal nggak ada konslet itu bisa dibikin. Kalau konslet nggak bisa dibikin itu konslet nggak sebanyak ini sekarang. Dulu emang cuma 1, 2, 3 bahkan paling puluhan. Sekarang bahkan ratusan konslet. Kan nampak pemahaman orang semakin tahu. Step by stepnya untuk lobet jadi konslet itu semakin banyak yang tahu, Mas. Intinya seperti itu. Itu menurut versi saya, Mas. Gitu. Ya, banyak teman-teman juga yang mungkin masih terbawa sana terbawa sini. Apalagi menurut pemahaman kan beda-beda, Om. Iya, betul. Pemahamannya Om salah, pemahamannya pula lo salah. Itu kan beda-beda, pemahamannya orang beda-beda, Om. Ya tinggal orang yang menyerap aja lah. Ya namanya orang kan yang menilai orang lain, Mas. Masalahnya itu benar apa enggak itu menilainya orang lain. Cuman saya
semenjak ada burung dari vektor saya rawat sampai benar-benar konslet, saya baru memahami, yakin bahwa konslet bisa diusahakan, bukan bisa diproses. Bukan kita bikin konslet, tapi lobet konslet bisa diproses, bisa diusahakan. Jadi awalnya Om Novi juga nggak percaya kalau lobet itu bisa diproses, Om? Awalnya mungkin ada orang ngomong secara tiba-tiba, kan banyak orang secara tiba-tiba konslet, secara tiba-tiba rezeki jadi konslet. Lah, secara tiba-tiba itulah yang kita tiru. Kan ada sebabnya di situ. Ada sebabnya. Kasih pasangan, nggak taunya jantan sama jantan. Kan iya, betul. Di single sendiri buat masteran burung. Jadi konslet. Nah, ada sebabnya. Ada sebabnya. Bisa dibikin. Bisa dibikin dalam arti usaha, Mas. Masalah hasil itu menurut saya nanti detailnya masalah birahi dan emosinya harus benar-benar memenuhi titik tertentu sampai benar-benar joblan keluar, Mas. Tunggu sampai titik waktunya gitu ya? Iya, kita nggak bisa, Mas. Saya proses burung A, contoh kalau Marjo itu 7 bulan jadi, belum tentu 7 bulan lagi saya nggak harap burung B itu jadi. Karena tingkat kenaikan untuk kegacoran birahi tersebut satu dengan burung yang lain itu beda. Ada yang naiknya bertahap tapi stepnya jalan, terus ada yang naik turun. Jadi kita nggak bisa menentuin waktu, tapi yang jelas kita bisa usahain burung itu menjadi konslet. Oke. Ya, mungkin gitu. cukup sekian aja, Om. Iya, Mas. Nanti atau besok kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol seputar rawatan dan settingan burung. Siap, Mas. Iya, Mas. Seputar settingan, rawatan, iya, Mas. Iya, makasih, Mas. Iya, sama-sama, Mas. Sampai jumpa lagi, Om. Iya, Mas.